guys, ketemu lagi sama gue Michelle Novelli. Dan hari ini gue ditemenin sama seorang senior game designer Agate. Kenalin ya, siapa nih? Oke, guys, gue Kelvin. Gue sebelum masuk ke Agate itu udah bikin game namanya Game Jomblo Keren. Wih, keren ya. Nah, kita mau berterima kasih nih sama teman-teman sekalian yang udah ikut course-nya sampai saat ini. Thank you guys, keep enthusiastic, stay hungry, stay foolish. Ya, hari ini kita bakal jawab 2 pertanyaan unik dari peserta kurs game design. Nah, kira-kira pertanyaannya apa aja ya? Kita lihat aja. Oke, let's see. Oke, pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama dari Dwini Puspa. Oke, apakah kalau kita ingin masuk ke industri game sebagai game designer atau game programmer itu memang harus seorang gamers? Jujur saya tertarik dan ingin bekerja di industri game. Saya suka bermain game tapi saya tidak terlalu fanatik. Misalnya memainkannya sepanjang hari, sedangkan saya tipikal orang yang senang mencoba game ini dan itu random. Apakah mungkin saya bisa terjun ke industri game? Karena yang saya lihat di industri game hampir semuanya menguasai, mahir, dan wawasan tentang gamenya luas. Terima kasih. Wah, gimana nih kok? Kebetulan kita ada respon juga dari mentor course kita yaitu Kalemba. Nah, di sini Kalemba bilang tentu saja nggak harus. Membuat game itu hal yang sangat berbeda dengan memainkan game. Ibaratnya kalau kamu baca komik, belum tentu dong kamu bisa bikin komik yang bagus. Nah, banyak juga game developer yang suka proses membuatnya walaupun lebih sering membuat daripada mainin gamenya sendiri. Ya, itu bener banget ya. Gue alamin waktu gue bikin game Jomblo Keren itu di kalimat terakhirnya. Gue jarang banget main game malah. Gue lebih menyukai proses bikin gamenya itu sendiri. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah kita harus mengetahui semua pengalaman atau wawasan tentang game? Itu bagus banget kalau kamu tahu tentang pengalaman itu. Dan internet banyak banget menyediakan wawasan seperti itu. Misalnya ada extra credit atau GDC, kamu bisa baca-baca di situ atau lihat-lihat itu YouTube juga. Kamu bisa banyak wawasan tentang game di situ. Apakah harus jadi seorang gamer? Iya dan tidak. Iya itu karena kalau seorang gamer biasanya punya passion main game ya. Jadi kalau kita main game itu, kalau pas kita bikin game, kita nggak akan ngerasa jenuh. Nah itu ada pentingnya untuk jadi gamer. Nggak juga kalau misalnya, apakah waktu gue masuk ke Agate, gue sebagai hardcore gamer? Nggak juga. Jadi gue waktu masuk Agate itu, gue lebih ke casual gamer. Jadi main game-game kecil. Yang penting, lo tahu game apa yang lagi booming sekarang, kenapa game itu booming. Lebih ke arah situ sih. Oke. Thank you, Kelvin. Nah, gue juga sharing sih, sebenarnya gue juga sama kayak Kelvin, gue juga bukan seorang hardcore gamer banget yang nyobain banyak game. Penting untuk kita bisa tahu banyak game karena menurut gue itu bisa jadi referensi ketika kita mau bikin sebuah game. Tapi apakah kamu harus lantas jadi seorang hardcore gamer, itu menurut aku enggak. Oke, kita next question. Boleh. Ya, pertanyaan kedua nih. Apakah sebelumnya ada yang pernah menjadi solo developer? Terus apa aja rintangannya waktu ngerjain semuanya sendiri? Nah, secara pribadi lebih enak ngerjain project sendiri atau dengan tim? Itu pertanyaannya. Wow. Kalau dari Lemba, dia bilang kalau secara pribadi pernah jadi solo developer. Rintangannya lebih ke arah makan energi sama makan waktu supaya gimana caranya kita nggak burn out. Itu kalau dari Lemba. Terus enakan project sendiri atau tim? Tergantung projectnya sendiri kalau kata Lemba. Dia bilang kalau kerja sama tim berarti harus memanage tim. Itu benar banget kalau misalnya kita harus manage tim dan nyatuin visi misi dari tim itu sendiri. Nah, kalau misalnya menurut kamu manage tim itu repot, ya mending solo aja. Itu kalau dari Lemba. Kalau Lemba sendiri dia milih untuk kerja sama tim karena keuntungannya kayak kerjanya lebih ringan. Terus bisa lebih fokus ke hal-hal yang bisa dia maksimalkan sendiri. Misalnya dia ke artis, dia akan bisa lebih spesialisasi ke artis kayak gitu. Terus dukungan moral juga kalau misalnya ada yang kita lagi down, temen tim juga bisa mensupport dari Lemba. Wah, oke. Mungkin sedikit sharing ya, kalau aku sendiri juga pernah waktu itu solo developing, tapi waktu itu aku solo developingnya board game. Nah mungkin kalau untuk solo developing masih lebih kecapai board game. Mobile game bisa aja, tapi biasanya mungkin lebih game-game simple yang memang skopnya kecil ya. Karena kalau udah skopnya gede, kamu nggak mungkin bisa ngerjain semuanya, yaitu burnout juga sih. Betul juga sih. Kalau nggak projectnya bakal nggak selesai-selesai. Karena ya memang lebih enak kita fokus ke satu hal, dan kadang sebenarnya ketika kita punya tim sih menurutku tuh ada hal-hal yang kamu tadinya nggak expect, justru ide-ide yang bagus tuh bisa keluar dari orang lain dan gamenya jadi berkembang di luar yang kamu kira gitu, dan itu biasanya ngarahnya sih ke hal yang positif. Tapi ya manage tim itu tidak mudah. Ya itu bener sih. Mungkin untuk yang mau belajar lebih banyak soal manage tim bisa ngambil course yang produser juga. Kita juga ada course di Dilo yang produser.
Kalau Ko Kelvin sendiri gimana nih pengalaman solo developing? Gue udah pernah ngalamin solo developing dan tim. Apalagi kalau tim Agate itu pakai tim semua ya. Sebelum tim Agate, gue ada timnya lagi sebelum ke Agate. Dan gue pernah juga solo. Plus minusnya kalau misalnya tim itu plusnya udah pasti kita bisa mikirin solusi itu rame-rame, nggak cuma sendiri. Kita jadi tahu, oh ternyata ada solusi yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Itu enak banget. Jadi dua kepala tuh lebih baik daripada satu kepala. Terus enaknya juga karena ada modal yang di-share, jadi kita nggak keluar modal sendiri. Itu berat banget kalau misalnya tim itu bisa limaan joinan, duit berlima. Kalau misalnya sendiri tuh duit kita semua kayak gitu. Yang kurangnya adalah kamu harus bisa manage waktu kerja, karena kalau misalnya game ini kita bisnis ya, beda kalau misalnya kita sebagai hobi. Kamu nggak perlu mikirin tentang waktu, maksudnya waktu kerja. Kalau misalnya bisnis, kita harus tahu waktu bisnis kita tuh jam kerjanya kapan aja. Jadi itu harus diperhatiin banget. Dan yang pasti paling penting itu sistem bagi hasil. Kalau kamu nggak mikirin sistem bagi hasil di awal, kamu bisa berantem sama tim kamu di akhir. Dan pastiin kalau tim itu cari yang satu visi sama satu misi. Itu penting banget karena ada orang yang fokusnya itu uang. Tapi kita bisa belum tentu fokusnya uang, tapi lebih ke company. Jadi kalau bikin game itu nggak selalu nge-hits ya, bener ya? Nah, kalau misalnya game itu lagi nge-hits pasti bisa rugi juga kan? Kalau tim kita atau anggota kita fokusnya uang, pasti bakal kabur. Tapi kalau fokusnya ke company, mereka nggak akan kabur. Padahal tim itu harus struggling bersama, keluar dari masalah bersama. Itu penting banget kalau kamu mau tim, harus cari benar-benar satu visi, satu misi. Kalau solo, positifnya adalah semua keputusan kamu yang pegang. Itu enak banget. Terus, jadi nggak perlu nunggu keputusan si A nggak setuju, si B setuju. Nah itu bingung kan? Oh yang tim tadi satu lagi harus minimal bertiga, jangan berdua. Kalau bertiga ada yang A dan B bertengkar, si C bisa menengahin, betul. Kalau misalnya A dan B bertengkar bubar. Nah kayak gitu. Ya jadi kalau balik lagi kalau yang solo modalnya gede banget. Terus udah pasti karena kamu solo harus superhuman. Kamu harus coding sendiri, terus bikin art sendiri, marketing sendiri, bug fixing sendiri. Kayak waktu itu gue baru ngerilis gamenya keluar, terus bugnya banyak banget. Itu bener-bener gue nggak tidur hampir 24 jam tuh bener-bener ngurusin bug doang gitu. Dan kita jadi nggak tahu kalau misalnya lu sendirian, lu nggak tahu fitur mana yang bener-bener harus lu implement saat itu. Kayak misalnya, ini fitur mau gue implement saat ini, tapi sebenarnya itu penting nggak sih buat user? Nah kita nggak ada yang mentorin juga kalau misalnya solo. Kalau misalnya lu tim, lu bisa tahu, oh tim itu punya pemikiran yang beda lagi loh. Harusnya ini fitur nggak harus duluan sekarang kayak gitu. Itu ada plus minusnya sih, tergantung. Jadi kalau misalnya prefer solo atau tim, gue lebih prefer tim. Karena game itu kan sebenarnya lebih ke jasa ya. Semakin banyak orang, itu semakin banyak profit yang kamu dapatkan. Itu udah pasti kayak gitu. Karena semakin banyak juga project yang bisa kamu tangani. Kalau bedanya kalau kamu sendirian, itu udah pasti projectnya itu aja. Nggak bisa berkembang juga. Lebih ke arah situ. Tergantung kamu pilihnya mau kemana sih. Kalau untuk awalan starter mungkin bisa solo, tapi ya itu tadi cukup berat. Kalau kamu nggak passion ya mungkin bisa udahan. Oke, aku setuju sih sama Ko Kelvin. Aku juga sebenarnya lebih prefer untuk tim. Tapi kalau memang misalnya proyeknya bisa kamu tangani sendiri dan skopnya memang kecil dan proyeknya bukan tipe proyek yang kamu harus ambil dalam jumlah banyak, mungkin solo bisa. Tapi ya itu balik lagi sebenarnya kalau kamu bener-bener game kamu jalan dan bisa dinikmati banyak orang, ya makin banyak kepala biasanya akan makin bagus. Oke, kayaknya sekian aja dari kita pertanyaan hari ini. Thank you banget ke Kelvin udah mau jadi guest game designer hari ini. Sama-sama. Thank you. Bye guys.